Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dusyanti Afiatin dengan NIM 18011734 dari kelas 6A PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Sebelum kita lebih lanjut ke materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keterampilan dasar mengajar. Menurut Brown, 1991, keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini, menurut Brown, keterampilan dasar mengajar, kita sebagai pengajar harus mampu mengetahui materi apa saja yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kemudian ada keterampilan dasar mengajar atau basic teaching skills, merupakan kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, dengan demikian keterampilan dasar mengajar ini berkaitan dengan keterampilan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dan bersifat dasar dan bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian, hal yang harus dimiliki dalam kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar itu ada dua, yaitu what to teach dan how to teach. What to teach merupakan apa saja materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Dan how to teach, bagaimana cara kita menyampaikan materi pembelajaran pada hari itu, seperti metode ataupun cara penyampaiannya seperti apa. Nah, menurut Ahmadi 2011 ini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai atau yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, meliputi keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran, memberikan penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan membimbing kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil, dan keterampilan dasar perorangan. Nah, menurut Ahmadi ini terdapat 8 keterampilan dasar. Nah, di samping itu saya akan menjelaskan 3 bagian keterampilan dasar mengajar, yaitu ada keterampilan dasar menjelaskan, keterampilan dasar membuka, dan keterampilan dasar menutup pelajaran. Yang pertama ada keterampilan dasar menjelaskan, merupakan penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan hubungan yang lainnya. Menjelaskan merupakan keterampilan inti yang harus dimiliki oleh guru. Nah, dalam hal ini, sebagai pengajar, keterampilan menjelaskan sangat berperan penting untuk penyampaian materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian, untuk dapat menjelaskan dengan baik bahan pelajaran yang diberikan, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa secara baik dan benar. Tentu saja, sebagai pengajar harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar murid dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua, suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Volume suara bervariasi. Nah, dalam hal ini volume suara guru harus tahu besar kecil nada intonasi dalam penyampaian materi pelajaran agar peserta didik dapat mendengarkannya dengan jelas. Kemudian menghindari penggunaan kata mungkin. Nah, menghindari kata mungkin ini mengapa? Karena kata mungkin ini berarti kita menyampaikan materi itu tidak tahu kebenarannya. Dan jadi kita harus menghindari penggunaan kata mungkin ini. Yang terakhir, meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru. Sebagai pengajar, kita harus tahu bahwa siswa tersebut apakah ada yang tidak mengerti tentang pelajaran yang kita jelaskan ataupun tidak. Jika ada yang tidak mengerti, kita harus mengulanginya agar siswa dapat memahami dalam materi yang kita ajarkan. Kemudian ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan
Kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional, sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Dalam keterampilan membuka pelajaran ini, kita sebagai pengajar jangan langsung ke inti materi pembelajaran yang akan kita sampaikan, tetapi kita harus bercakap-cakap terlebih dahulu, seperti kita menanyakan kabar mereka dan menanyakan apakah hari ini siap untuk belajar ataupun tidak, seperti itu. Kemudian ada komponen-komponen yang harus guru kuasai dalam keterampilan membuka pelajaran, yaitu membangkitkan perhatian atau minat peserta didik. Dalam pengajar, kita harus uh, membangkitkan minat peserta didik. Kita harus menarik dalam memberikan materi yang akan diajarkan. Kemudian kita memberikan motivasi. Motivasi di sini dalam artian kita harus memberikan semangat kepada peserta didik. Ada saja anak yang tidak mau untuk mengerjakan soal dan dia merasa dia tidak bisa untuk mengerjakannya. Dalam hal tersebut, kita harus memberikan motivasi kepada anak tersebut bahwa dia bisa untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Kemudian yang terakhir ada menunjukkan kaitan. Di sini menunjukkan kaitan yaitu dengan pembelajaran yang lama dengan pembelajaran yang baru. Misalnya kita sudah memberikan informasi kepada anak bahwa kendaraan di darat itu ada mobil dan motor saja. Nah, kemudian anak mendapatkan informasi yang baru keesokan harinya bahwa kendaraan di darat tidak hanya mobil dan motor saja. Kendaraan di darat ada kereta api, beca, sepeda, dan lain-lain. Yang terakhir, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran atau closure merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk merangkum inti pelajaran pada akhir dengan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan dari belajarnya. Dalam keterampilan menutup pembelajaran ini, guru harus meringkas inti dari pembelajaran yang tadi telah disampaikan dan mengevaluasinya apakah siswa mengerti ataukah ada yang masih belum paham mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian ada komponen keterampilan menutup pelajaran, yaitu meliputi meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, serta mengevaluasinya. Seperti yang tadi saya telah sampaikan bahwa komponen ini sangat berkaitan dengan pembelajaran yang kita berikan. Pengajar harus meninjau kembali, pengajar harus merangkum atau mengevaluasinya apakah siswa sudah memahami materi yang disampaikan ataukah belum tersampaikan dengan baik. Jika belum tersampaikan atau jika siswa belum mengerti, kita harus memberikan penjelasannya agar siswa dapat memahami materi yang kita sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.